yusawiruka bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada'a wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu, hai Muhammad, ada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun orang-orang kafir pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Karena di masa kejayaan dan kehancuran itu, kami berdilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, dan agar sebagian kamu tidak ditanya ukur sebagai nabi sahih atau syuhada yang pahalanya tidak ada lain kecuali surga. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang begitu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Jarir Al-Tabari dalam kitabnya Jami' al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran juz 7 halaman 239 menyebutkan bahwa yang dimaksud ayat di atas secara umum adalah adanya sunnatullah, bahwa kemenangan itu diberdirikan di antara manusia agar Allah mengetahui siapa yang taat dan maksiat serta kufur dan kufar. Untuk itulah kaum muslimin harus mengambil pelajaran dari setiap peperangan yang ada agar kemenangan selalu berada di pihak umat Islam, termasuk dalam mereka penjajahan yang dilakukan Yahudi Israel terhadap penduduk Palestina. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, umat Islam harus mengambil pelajaran agar dapat memperjuangkan dan memerdekakan Palestina dari penjajahan yang telah lama dilakukan oleh Yahudi Israel kafir. Palestina adalah negeri yang di dalamnya terdapat keberkahan yang banyak. Bahkan kenyataannya sebagai negeri barokah terdapat sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 71 dan 81, surat Sabah ayat 18, surat Al-A'raf ayat 137 dan surat Al-Isra ayat 1. Ibnu Katsir tafsir Al-Quran Al-Azam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. 4 ayat pertama berkaitan dengan masa sebelum Islam menyebutkan yang berada di dalam Palestina sebagai tanah yang diberkati. Sedangkan ayat kelima berkaitan dengan perjalanan Isra dan Mi'raj dengan kita Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau dari Masjidil Aqsa langsung menuju menghadap Allah di langit yang tertinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pusat keberkahan yang berada di negeri Palestina adalah Masjid Al-Aqsa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 3 pelajaran dalam kemenangan Palestina era Salahuddin Al-Ayyubi. Namun demikian, negeri Palestina telah lama dijajah oleh Yahudi Israel. Berbagai kezaliman, pengusiran, pemblokadean dan pembantaian pun telah dilakukan berpuluh-puluh tahun lamanya hingga kini. Untuk itu, umat Islam perlu mengambil pelajaran dari umat-umat terdahulu yang telah berhasil mengembalikan Palestina ke pangkuan umat Islam, yaitu mari kita belajar kepada generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Palestina secara umum dan khususnya Al-Quds ke pangkuan umat Islam dengan berbagai cara yang patut kita pelajari. Yang pertama, perlunya ukhuwah Islamiyah dan persatuan negeri-negeri Islam untuk membela Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi meyakini bahwa pengusiran penjajah Palestina tidak akan mungkin terlaksana dengan baik kecuali dengan adanya penyatuan kekuatan negeri Islam. Untuk itu, Salahuddin Al-Ayyubi telah menaklukkan Mesir, Sam, selain Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania, dan Mosul atau Irak sebelum membebaskan Palestina. Dengan strategi ini, umat Islamnya antar negara terjalin
para penjajah tidak memiliki peluang untuk menginginkan serta mendapatkan bantuan dari negara lainnya. Untuk itulah negeri-negeri Islam atau negeri yang berpenduduk Muslim harus bersatu untuk membela rakyat Palestina yang akan berada. Jika persatuan tersebut belum terjalin, setidaknya kuat Islamnya antara sesama umat Islam harus terjalin dengan baik terhubung. Karena kita Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari nomor 13 dan Imam Muslim nomor 40, lalu lima anakku akan kita yakin tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian bila dia mencintai saudara seperti mencintai dirinya sendiri. Ayat yang tidak cuma rahimahullah. Yang kedua, perlunya berjuang semaksimal kemampuan untuk menyongsong kemerdekaan Palestina di penjajahan Yahudi Israel saat ini. Umat Islam perlu berjuang sesuai dengan kemampuannya. Perkara ini memiliki anggota badan bagi mereka yang mampu membantu dengan anggota badan. Kebijakan bagi mereka para pemandu kebijakan, harta bagi yang mampu dengan data, usahaan bagi seorang dai, tulisan bagi seorang cendekiawan, media massa dan lain sebagainya yang dapat menguntungkan umat Islam dan mengakhiri aksi penjajahan. Hal inilah yang disebutkan oleh para peneliti seperti Al-Khailani dalam bukunya Al-Azhar Ishaquddin wa Adab Al-Quds menerangkan bahwa kemenangan Rasul Al-Ayyubi diawali oleh perjuangan panjang para sultan sebelumnya, para ulama, para hakim, para panglima jihad, para penyakit, para wanita, dan dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itulah Salahuddin Al-Ayyubi sebelum menaklukkan Al-Quds menyeru berbagai lapisan masyarakat untuk berbondong-bondong menyambut jihad agar pembebasan Al-Quds atau Palestina, sehingga turut serta dalam perang tersebut para ulama, insinyur, dai, dan lain sebagainya yang sangat berperan dalam penaklukan Al-Quds. Yang ketiga, perlunya selalu mendoakan mereka. Doa merupakan senjata yang utama. Bahkan doa bisa merubah takdir. Tidak akan berubah suatu takdir kecuali dengan doa. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa berdoa untuk kebebasan Palestina. Semoga berkat yang singkat ini